Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Wulandari, mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2021, FAS Palembang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tradisi lisan serta macam-macam tradisi lisan yang ada di Sumatera Selatan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah dan Tradisi Lisan. Tradisi lisan merujuk pada warisan budaya yang disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini mencakup cerita rakyat, lagu-lagu tradisional, peribahasa, dan pengetahuan lain yang diwariskan melalui lisan daripada ditulis. Tradisi lisan memainkan peran penting dalam melestarikan identitas budaya dan sejarah suatu masyarakat. Di Sumatera Selatan, terdapat berbagai tradisi lisan yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat setempat, seperti lagu daerah, tari tradisional, pantun, cerita rakyat, ataupun syair Melayu. Di sini saya akan memberikan contoh salah satu tradisi lisan yang berkembang di Sumatera Selatan, yaitu cerita rakyat Serunting Sakti. Serunting Sakti merupakan mitos yang umumnya sangat dikenal oleh masyarakat Batanghari 9 di wilayah Sumatera bagian selatan. Di berbagai daerah ini, masing-masing kelompok etnik masyarakat memiliki versinya sendiri-sendiri yang terkait tentang cerita Serunting Sakti ini. Sebagaimana legenda pada umumnya, cerita tentang tokoh Serunting Sakti ini pun disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan atau dituturkan. Dalam penuturannya, secara umum diceritakan bahwa tokoh Serunting diimajinasikan sebagai seorang yang sakti mandraguna. Ia memiliki kemampuan yang hebat luar biasa atau memiliki semacam ilmu sihir, sehingga disebut Serunting Sakti. Ia dapat menguasai dan merubah segala sesuatu termasuk orang dan binatang menjadi batu. Karena kesaktiannya itu pula, Serunting Sakti dijuluki juga sebagai si pahit lidah. Secara temurun-temurun, diceritakan bahwa patung-patung batu itu adalah sebagai akibat dari perbuatan Serunting Sakti. Sebagai contoh, salah satu dari patung yang ada di tinggi hari telah dipercaya sebagai putri yang berubah menjadi batu dan kemudian disebut batu putri. Konon kabarnya bahwa satu ketika putri berjumpa dengan si pahit lidah bertanya kepada sang putri, tetapi putri tersebut tidak menjawab. Lantas, dengan seketika putri disumpahi menjadi batu. Batu persegi yang berada di samping patung batu putri diyakini adalah keranjang bawaan sang putri yang ikut menjadi batu. Legenda si pahit lidah ini bahkan juga dikenal sampai ke Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Lebih lanjut, diceritakan bahwa suatu ketika Pahit Lidah bertemu dengan si Mata Empat sebagai penguasa aliran sungai yang berada di Danau Ranau. Si Mata Empat mempunyai 4 bola mata, 2 di depan dan 2 di belakang. Si Mata Empat berhasil mempengaruhi Serunting Sakti untuk bersedia mengadakan semacam taruhan adu kesaktian dengannya, di mana masing-masing secara bergantian harus tidur menelungkup di bawah pohon pinang, sedangkan yang lain akan memanjat pohon tersebut dan menjatuhkan satu dahan besarnya. Giliran pertama adalah si Mata Empat yang harus berada di bawah pohon, sedangkan si Pahit Lidah yang memanjat pohon. Ketika cabang dijatuhkan oleh si Pahit Lidah, si Mata Empat dapat mengetahui jatuhnya cabang itu karena ia memiliki 2 mata di belakang kepalanya. Mata Empat segera menghindar ke samping tepat pada waktunya. Berikutnya si Mata Empat yang memanjat dan si Pahit Lidah yang harus berada di bawah pohon. Walau sebagaimanapun, tentunya tokoh si Pahit Lidah tidak dapat melihat jatuhnya cabang itu, yang tepat mengenai kepalanya sehingga ia meninggal seketika itu pula. Setelah si Pahit Lidah meninggal, si Mata Empat merasa sangat penasaran dan berkeinginan untuk membuktikan apakah lidah si Pahit Lidah itu memang benar-benar pahit. Dengan tidak membuang-buang waktu, si Mata Empat kemudian memasukkan ujung jarinya ke mulut si Pahit Lidah guna menyentuh lidahnya. Selanjutnya, dengan penuh rasa penasaran dan keingintahuan yang besar untuk membuktikannya, lantas si Mata Empat segera menjilat ujung jarinya tersebut. Sebagai hasilnya, si Mata Empat sekarat karena keracunan dan sesaat kemudian ia pun meninggal. Ternyata, lidah si Pahit Lidah itu mengandung racun yang mematikan. Melalui generasi-generasi, cerita Serunting Sakti terus diwariskan secara lisan menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya di Sumatera Selatan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai sejarah tradisi lisan yang ada di Sumatera Selatan serta macam-macam dan contohnya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.